warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, selain kita menderita, kita juga butuh hiburan, kita juga butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, keseruan-keseruan itu ada di Senandung Rindu bersama dengan Yorpe. Ini yang pertama. Dan yang kedua, banyak yang menanyakan, Miss Juni, saya mau bekerja suami istri. Mbak, kalau kamu bekerja di luar negeri tanpa ada orang dalam, apalagi bahwa suami istri, itu sangat sulit sekali. Karena itu jangan percaya, seandainya kamu ada pekerjaan suami istri kamu di bawah dengan proses cepat, yaitu berakhir di Kamboja. Bekerja sebagai scammer. Dan bekerja sebagai scammer itu memang ber-AC, duduk di tempat yang indah di depan komputer. Tetapi jika kamu tidak mendapatkan target, kamu akan capek dan lelah sendiri. Saya ditelepon oleh beberapa orang yang saat ini bekerja di Kamboja dan meminta saya, Miss Yuni berhenti dulu karena Miss Yuni sedang diancam saat ini. Tetapi saya bilang, selagi saya memberikan edukasi dan saya tidak pernah tahu siapa dalang di antara semuanya, jika itu adalah sebuah ancaman, saya akan lanjutkan. Karena tujuan saya masih tetap satu, mengedukasi. Jadi kalau teman-teman mengedukasi dan kalian nggak percaya, itu terserah. Kalian boleh coba. Ingat sekali lagi, di konten ini hanya ilmu pelajaran hidup. Ilmu pelajaran hidup bagi kalian. Tetapi jika kalian tidak percaya dengan saya, itu tidak ada masalah dengan saya secara pribadi. Karena apa? Masalahnya itu ada di kamu. Yang merasakan sakit itu kamu. Yang berduka itu orang tuamu. Yang kecewa itu adalah dirimu. Saya tidak akan pernah bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Contohnya, air ini saya bilang manis, saya minum, tapi hanya saya yang tahu rasanya. Kalian tidak akan pernah tahu rasanya. Begitu juga saat kalian ada di Kamboja, disetrum, dipukulin. Saya dengar, saya tahu keluhan kalian, saya tahu air mata kalian, saya lihat darah kalian, tetapi saya tidak merasakan sakitnya. Saya tidak tahu sakit itu seperti apa dahsyatnya. Faham maksud saya? Saya sebagai seorang ibu hanya mengingatkan anak-anak saya agar berhati-hati. Tetapi jika anak-anak saya menantang saya, ingin uji nyali, apakah saya bisa menghalang-halanginya? Tidak. Saya tidak bisa melakukan apapun atas keinginan kalian. Kalian boleh berangkat ke sana. Dengan bangganya mengatakan judul itu aman. Iya, aman. Tetapi yang kamu rusak adalah negaramu sendiri, anak-anak mudamu sendiri. Jika kamu merasa bangga dengan judul aman, silakan. Saya tidak akan pernah menghalang-halangi kalian, silakan. Hidup ini hidupmu. Masalah ini masalahmu. Dan ingat, saya tidak bisa membantu kalian lebih dari kemampuan saya. Iya, kalau saya bisa ngangkat telepon. Kalau saya nggak bisa ngangkat telepon, terus kalian komplain sama YouTuber lain. Sudah telepon Yuni tapi tidak ditanggapi. Silakan, kalian mau. Sekarang Thailand aja lagi perang sama perbatasan Kamboja. Dan kalian nanya, Thailand aman nggak? Orang-orang Thailand aja ke Taiwan. Iya kan? Tapi kembali lagi, semua itu kembali lagi pada kalian. Terserah. Jika kalian ingin menantang, silahkan. Ingat, kalau kaya yang kaya kalian, yang miskin itu kalian, yang sakit itu kalian. Saya tidak akan pernah menghalang-halangi kalian. Saya cuma menginformasikan berdasarkan fakta saja. Berdasarkan fakta yang ada. Saya menginformasikan sesuai dengan apa yang ada. Percayalah, jika kamu tetap memaksa ingin keluar negeri tanpa prosedur yang benar, kamu akan terabaikan. Bagaimana mungkin kamu bisa dilindungi? Sementara yang resmi aja kadang-kadang tidak tercakup. Contohnya yang ada di Taiwan, orang-orang sakit yang resmi tidak semuanya di cover oleh asuransi. Apalagi kamu gak resmi, ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu ke negara tersebut tanpa prosedur. Wong yang prosedur aja terabaikan. Masih ingat kan yang meninggal dunia di Korea kemarin, sempat keluarganya ditelepon, dimintain ambulan dan juga uang untuk pemulangan jenazah. Kalau saya nggak teriak-teriak, Pak Menteri mungkin nggak jemput, atau memang Pak Menteri pingin jemput tapi ngasih kejutan. Jadi jangan gagal paham teman-teman. Saya cuma mengedukasi, saya tidak ada tendensi ingin menjatuhkan siapapun. Contohnya bea cukai. Hari ini saya dapat informasi yang menyunat paketan itu ternyata bukan bea cukai.
Yang menyunat itu adalah orang-orang yang mengaku pegawai kargo. Lah ini Indocargo ini sangat gentle sekali menurut saya. Mereka berani mengungkapkan ini. Ini satu saja yang benar-benar berani. Ini keren. Indocargo ini keren banget mau mengeksposnya. Bahkan pelakunya KTP palsunya dikirimkan ke saya. Lah pertanyaannya, kargo-kargo yang lain berani nggak? Kargo-kargo lain berani nggak speak up? Bahwa stafnya itu atau pegawainya gadungan itu telah merusak nama baik mereka. Benar gak sih? Jadi buat teman-teman, saya dukung secara totalitas Indocargo. Karena Indocargo lah yang berani dengan cepat tanggap mengatakan bahwa ini ada orang nih nyusup nih. Ngaku-ngaku stafnya Indocargo, barangnya dikasihkan dia, dijemput karena dia orang Indonesia. Ternyata barangnya nggak nyampe di Indocargo. Bahkan barang-barang itu setelah nyampe di Indonesia sudah tersunat. Ini keren, Indocargo ini keren. Nah itu, pemakai Indocargo. Dan tadi saya lihat di Facebook, ada yang komen mengatakan bahwa, iya Miss, apa yang Miss Yuni sampaikan itu adalah benar. Jadi teman-teman berhati-hati ya. Banyak sekali orang kita sendiri yang begitu licik luar biasa. Mempermainkan keadaan. Saya sangat sedih ya. Orang di Indonesia memiliki bahasa Indonesia, bekerja di Hong Kong walaupun dia paperan. Dia pakai KTP orang palsu, Mbak. Data ada di tangan saya, KTP ada di tangan saya. Makanya saya bilang nih sama Indocargo, mau panjang atau lebar? Mereka bilang, Miss Yuni, kalau si Bayu ini mau menemuin saya akan selesaikan masalah ini dan saya tidak akan memperpanjang lagi. Tetapi kalau diperpanjang sudah nyampe tangannya Miss Yuni, saya juga secara tidak langsung sebenarnya udah laporannya. Sudah laporan juga ke bagian intelijen negaranya Hong Kong. Jadi buat Mas Bayu, dengan hormat, lebih baik selesaikan secepat mungkin sebelum semuanya terjadi sesuatu. Jadi secara pribadi, Mas Bayu, saya sebagai orang Indonesia, saya tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Saya tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Jangan terlalu licik menyunat barang bawaannya TKW. Jangan sesekali kalian mengambil sedikit harta dari TKW. Apalagi mereka mencarinya dengan susah payah, mau dikirimkan ke keluarganya di Indonesia, ternyata di kargo sudah disunat. Jangan ya Mas ya. Jangan ya. Karena apa yang mereka cari itu tetesan air mata. Saya tidak tahu kejamnya kehidupan ini di luar sana. Tetapi yang saya tahu satu hal. Paketan barang itu dijual, dikumpulkan. Beli satu persatu. Dengan mudahnya setelah barang-barang itu terkumpul, kamu sunat barang-barangnya TKW. Kejam banget. Itu hasil keringat kuning para TKW. Nggak kasihan kamu. Coklat kamu ambil. Sempak kamu ambil, kotang kamu ambil, tas kamu ambil. Kenapa? Apakah perempuanmu itu tidak bisa kau belikan dengan hasil jerih payahmu? Kenapa? Jadi sekali lagi, saya tidak tahu. Ya iya dong, ceramah dapat duit. Kalau nggak dapat duit, nggak mungkin lah. Ceramah nggak dapat duit, terus ngapain kamu nonton di sini? Ih, kamu lucu. Tahu nggak teman-teman? Dia bilang ceramah dapat duit. Ya iyalah dapat duit. Tahu nggak duitku berapa? Satu kali ceramah itu 1 triliun. Saya itu bisa beli ambulan untuk ngangkat kamu. Iya kan? Ceramah dapat duit katanya. Lah, kamu itu. Aduh, baru mampir dia bilang ceramah dapat duit. Kamu tahu, sekali saya manggung 1 jam itu 1 triliun. Oh, kamu itu kan, coba aja jenazahmu di depanku. Aku angkat langsung. Seneng banget saya itu kalau ada orang yang nyenggol saya itu. Saya nggak marah. 1 kali saya manggung itu 1 triliun. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak?
Nggak percaya? Oh, saya aja juga nggak percaya kalau dapat uang kok. Lah kenapa kamu ngetik? Aduh, saya sudah bilang, jangan nyenggol saya. Karena kalau kamu nyenggol saya FYP terus di kontenmu. Saya akan FYP terus di TikTokmu. Nggak suka, skip. Jangan ninggalin jejak. Dia ninggalin jejak jarene Mbak. Dikiranya saya marah. Enggak. Saya malah senang dengan orang-orang yang membenci saya. Karena follower saya semakin naik. Jadi jangan pernah menghujat orang kalau tidak suka, tinggalin dan skip. Lah dia ninggalin jejak. Ini FYP saya lewat dia lagi. Aduh. Aduh. Ceramah dapat uang. Lo kalau nggak dapat uang ngapain ceramah? Oi. 1 triliun 1 jam manggung. Atau kamu manggung juga? Iya kan? Itu orang-orang ada-ada saja. Jadi jangan nyenggol saya, nanti saya FYP terus saya itu nanti terkenal. Aduh. Daripada kamu komen gak dapat apa-apa, saya dapat 1 triliun. Oke, jadi teman-teman ya, hiburan Rek. Komen ke mau hiburan. Jadi ceramah dapat cuan ki mau hiburan. Kowe ora percaya ora apa-apa. Pas liwat pas mataku sledot ngene lho. Jadi pas ceramah dapat duit. Jadi yang FYP saya. Jadi saya uangnya triliunan kalau kamu pingin lihat. Apa orang-orang di luar sana. Saya itu orang terkaya, terkenal saya itu. Mobil saya itu ada 15. Apartemen saya itu ada 25. Kalian kira saya ini orang miskin? Saya itu orang kaya. Di Jakarta sana rumah saya ada berapa? Cuman males saya tempatin, saya suruh orang-orang nempatin. Mobil saya 15 itu spot semua. Ada yang tak pinjem no Mas Uya aku, ya itu mobil saya itu. Kalau nggak percaya lihat BPKB-nya. Tanyain Mas Uya. Males aku, tak titip-titip ning di tempatnya orang itu. Masuk mobil sampai 15, yuk kan. Aku itu CEO, Rek. Aku itu CEO. Saya itu pendiri Granat. Pendiri Granat apa? Pokoknya saya itu CEO. Mobil 15 sih nggak ada yang tak pakai anggitmu. Males aku make mobil yuk. Sepeda motor saya itu sak dealer. Wah, saya itu punya segalanya. Cuman ya karena malu lah gak tak tunjuk no. Ya kalau saya diparani Pak Bia Cukai mbek pajak kan yo wedi. Siapa yang mau? Tak kasih DPO ndek Mitsubishi kono. Wes aku wis tak kekekno wes. Aku iki males ndek donya akeh ngono kuwi. Yo ora. Dadi wis ngono kuwi viral mi CEO. Oh iya tak? Aku itu CEO sebenarnya, Rek. Saking aku itu enggak pernah cerita-cerita. Saya itu enggak pernah cerita-cerita oleh CEO aku iki. CEO ne wedhus. Wah, wedhusku loro berarti aku ndek CEO to, Rek. Lah arek-arek kan ndek perusahaan loro kan dadi CEO. Saya punya wedhus 2 kan berarti saya juga CEO. Yo ojo celuk-celuk tapok wae ngono ya. Kalau pingin tahu tentang Bayu, nanti saya up berikutnya. Bos Bom Mbak Kety tak wajar kan kok yo. Ngolah-ngolahnya pengkhianatan dan mengenyek saya kamu itu. Rek cangkemku kok wesel ya, Rek. Kalau sing telepon tutup ae awet ini. Karena berhubung hari ini hari Jumat, Jumat Legi aku iki mari mandi keramas lho Rek asline. Harum. Malah nek sing telepon aku lagi tutup iki. Alah. Halo. Halo, Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam.